Sekarang mari kita lanjutkan pembelajarannya mengenai cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, persen itu kurang lebihnya dapat dipahami sebagai bentuk pecahan dengan penyebut 100. Misal ada angka 10%, itu artinya adalah 10/100. Silakan diperhatikan. Di sini ada contoh 1/4. 1/4 itu harus kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya adalah yang harus pertama kita lakukan adalah mengubah penyebut ini ke dalam bentuk pecahan 100. Sehingga harus kita kalikan dengan angka yang nanti akan menghasilkan 100. Sekarang kalian coba jumlahkan. 4 dikali berapa yang akan menghasilkan 100? Ya, betul. Dikali 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Nah, karena penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 25. Sehingga di sini 1 kali 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. 1 dikali 25 adalah 25. Jadi 25/100 ini kita tinggal ubah ke dalam bentuk persen, yaitu menjadi 25%. Sekarang mari kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, sekarang kita akan coba kebalikannya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Silakan langsung diperhatikan ke dalam contoh berikut. Di sini ada contoh soal nomor 1, yaitu 20%. Tadi sudah kita bahas, persen itu adalah penyebutan untuk pecahan dengan penyebut 100. Jadi 20% itu sama artinya dengan 20/100. Nah, ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Namun, pecahan biasa ini harus kita sederhanakan kembali. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, cara untuk menyederhanakan adalah dengan melakukan pembagian. Di sini 20/100. Kita lakukan pembagian yang bisa dibagi oleh 20 dan juga dibagi oleh 200. Dan dicari dari yang terbesar dulu. 20 dibagi 20. Hasilnya adalah 1. Nah, 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Sehingga 20/100 itu dapat disederhanakan menjadi 1/5. Jadi 20% ketika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 1/5. Nah, sekarang mari kita coba lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di sini ada contoh 75%. Artinya itu sama dengan 75/100. 75/100 ini harus kita sederhanakan dengan cara melakukan pembagian. 75/100 kita harus mencari angka yang dapat dibagi 75 dan juga dapat dibagi oleh 100. Nah, kurang lebih di sini kita bisa mengetahui bahwa 75 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 menghasilkan 3. 100 dibagi 25 yaitu betul sekali 4. Sehingga 75% ketika kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa akan menghasilkan 3/4. Mari kita coba mengerjakan satu contoh soal lagi. Di sini ada satu contoh soal 125%. Itu sama artinya dengan 125/100. 125/100 ini harus kita sederhanakan dengan cara melakukan pembagian. Kita harus mencari angka yang dapat dibagi oleh 125 dan juga dapat dibagi oleh 100. Nah, kurang lebih angka yang dapat dibagi oleh keduanya yaitu adalah 25. Nah, setelah ini tinggal kita bagikan. 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. Dan 100 dibagi 25 hasilnya adalah
Jadi 125% ketika dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa ini menjadi 5/4. Namun angka 5/4 ini masih dapat kita sederhanakan karena kita lihat pembilangannya lebih besar dibanding penyebut. Caranya adalah kita bagikan 5 dibagi 4 menghasilkan berapa? Yang paling mendekati. Ya, betul sekali, 1. Karena 1 dikali 4 itu 4. Nah, ini kita kurangi. 5 dikurangi 4 yaitu 1. Nah, tinggal kita tuliskan sisanya di sini. 1/4. Jadi, bentuk sederhana dari 5/4 adalah 1/4. Sekarang mari kita lanjutkan ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Caranya sangat mudah. Yuk diperhatikan. Di sini ada contoh soal nomor 1. Ini ada 0,2. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, 0,2 ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan ini menjadi 2/10. Dalam persen, diingat bahwa persen itu adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100. Sehingga ketika di sini ada 2/10, penyebut 10 ini harus kita ubah dulu ke dalam 100 dengan cara dikalikan. 2/10 kita cari 10 dikali berapa yang akan menghasilkan 100. Ya, betul sekali, dikali 10. 10 dikali 10 adalah 100. Karena penyebutnya kita kalikan 10, maka pembilangnya pun kita harus kalikan 10. Sehingga 2 dikali 10 adalah 20. Di sini sudah kita temukan bentuk dari 0,2 itu adalah 20/100. Setelah ini tinggal kita jadikan ke dalam bentuk persen. 20/100 ketika dirubah ke dalam persen yaitu menjadi 20%. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan latihan yang kedua agar kalian dapat memahaminya dengan lebih baik ya. Di sini ada 0,35. Diingat, jika misalkan di belakang 0, ada satu angka berarti per 10. Kalau ada 2 angka berarti per 100. Dan kalau ada 3 angka di belakang 0, itu artinya per 1000. Di sini kita perhatikan 0,35. Itu berarti sama artinya dengan 35/100. Jika sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita rubah ke dalam bentuk persen. 35/100 itu sama artinya dengan 35%. Mudah kan? Ya, pastinya mudah ya. Nah, mari kita coba dengan satu contoh soal lagi agar kalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik lagi ya. Contoh soal nomor 3. Di sini ada 0,125. Diingat, ketika ada 3 angka di belakang 0, itu artinya per, betul sekali, per 1000. Jadi ini artinya adalah 125/1000. Karena kita harus menjadikannya bentuk persen, maka 1000 ini harus kita rubah agar menjadi 100. Kira-kira sudah apakah? Ya, betul sekali. Harus kita lakukan pembagian. Jadi kita tulis kembali 125/1000. Kita cari 1000 dibagi berapa yang akan menghasilkan 100. Kira-kira berapa ayo? Ya, betul sekali, dibagi 10. 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100. Karena penyebutnya kita bagi dengan 10, maka yang pembilangnya juga yaitu 125 harus kita bagikan dengan 10. 125 dibagi 10 berapa ya? Betul sekali, 12,5. Jadi bentuk dari 0,125 itu adalah 12,5/100. Atau ketika kita rubah ke dalam bentuk persen, ini menjadi 12,5%. Nah, sampai sini paham dan mudah kan cara untuk mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen?
Sekarang akan kita coba kebalikannya, yaitu mengubah persen ke dalam bentuk desimal. Bagaimana ya caranya? Sangat mudah sekali. Yuk diperhatikan. Cara mengubah persen menjadi desimal adalah kita hanya tinggal mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100. Di sini ada contoh soal 2%. Itu sama artinya dengan 2 per 100. Nah, kemudian setelah ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ketika ada penyebut dengan kelipatan bilangan bulat 10, misal 10, 100, 1000, 10.000 dan sebagainya, kita tuliskan di sini menjadi 0, karena di sini penyebutnya adalah 100, sehingga di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, sedangkan di sini ada 2. Nah, caranya adalah kita masukkan 0 lagi di sini. Kemudian kita baru masukkan 2. Nah, sehingga bentuk dari 2% itu ketika dijadikan pecahan adalah 2 per 100, dan ketika kita rubah menjadi bentuk desimal itu menjadi 0,02. Mudah kan? Sekarang mari kita lanjutkan ke dalam contoh soal nomor 2. Di sini ada contoh soal 45%. Kita harus kembali ke dalam bentuk desimal, dan caranya seperti tadi, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 45% itu menjadi 45 per 100. Dan karena penyebutnya adalah 100, berarti kita tinggal masukkan di sini menjadi 0, dan di belakang angka kita masukkan 2 angka. Karena di sini kan sudah ada ya 45. Jadi nanti kita tinggal masukkan 45. Sehingga bentuk 45% ketika kita jadikan bentuk desimal itu menjadi 0,45. Mudah kan? Nah, kalau begitu mari kita kerjakan bersama-sama contoh soal yang ketiga. Di sini ada 50%. Coba kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Jadi berapa ya? Betul sekali, menjadi 50 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, kita hanya tinggal masukkan menjadi 0, kemudian kita masukkan di belakang 0, ini angka pembilang, yaitu 50. Sehingga 50% ketika kita rubah menjadi bentuk desimal itu menjadi 0,50. Gampang kan? Ya, sangat mudah sekali ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi cara mengubah persen ke dalam desimal yang barusan disampaikan. Barusan kalian sudah mempelajari tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kalau misalkan kalian sudah dapat memahami pembahasan tersebut dengan baik, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas satu pembahasan lagi, yaitu tentang cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Cara mengubah atau mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kuncinya adalah yang pertama, kalian harus memahami terlebih dahulu materi yang tadi dijelaskan mengenai cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Baru setelah kalian dapat memahami materi tersebut, kalian dapat nanti mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengefektifkan kegiatan hari ini, mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini ada 0,4, 1/1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Kita lihat, ini kan masih bentuknya pecahan yang campuran ya. Ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen. Nah, kita harus mengurutkan ini dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan cara mengubah semua bentuk pecahan ini ke dalam bentuk desimal. Jadi, semua pecahan ini kalian ubah dulu ke dalam bentuk desimal dengan cara yang sudah tadi dijelaskan. Mari kita bersama-sama coba kerjakan. 0,4 itu udah masuk desimal ya, berarti 0,4. 1/2 ini artinya hampir sama dengan 1,5, atau ketika kita bentuk ke dalam desimal menjadi 1,5. Kemudian ada 25%. 25% ketika kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal berapa coba? Ya, ini sama artinya dengan 25 per 100.
100 ya. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Kemudian 4/5. 4/5 ketika kita rubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,8. Nah, jika sudah kita rubah semua bentuk pecahan ini ke dalam bentuk desimal, baru kita dapat urutkan. Nah, mari kita urutkan bersama-sama dari yang terbesar. Yang terbesar dari semua ini adalah tentunya adalah 1,75. Kemudian yang kedua adalah 1,5. Selanjutnya adalah 0,8. Kemudian ada 0,4. Dan yang terakhir, yang paling kecil itu adalah 0,25. Setelah ini baru bisa kita urutkan. Nah, dari yang terbesar 1,75, 1,5, 0,8, 0,4, dan 0,25. Atau dapat kita urutkan dengan pecahan yang sudah tadi dibuat, yaitu dengan 1,75, kemudian 1/2, 4/5, kemudian 0,4 dan 25%. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara mengubah seluruh bentuk pecahan ini ke dalam bentuk persen. Tadi caranya sudah dijelaskan ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada 0,4. 0,4 kita rubah ke dalam bentuk persen dengan cara yang tadi sudah dijelaskan itu menjadi 40%. Kemudian 1/2 ketika kita rubah ke dalam bentuk persen menjadi 150%. 25% sudah menjadi bentuk persen. Kemudian 4/5 ketika kita rubah ke dalam bentuk persen menjadi 80%. 1,75 atau 175/100 kita rubah ke dalam bentuk persen menjadi 175%. Ketika semua bentuk pecahan ini telah berubah menjadi persen, baru kita bisa urutkan. Yang pertama adalah ya 175%, yang paling terbesar ya. Kemudian yang kedua adalah 150%, kemudian 80%, kemudian 40%, dan yang paling kecil adalah 25%. Setelah ini dapat kita urutkan baru 175%, 150%, 80%, 40%, dan yang paling kecil adalah 25%. Nah, teman-teman, itu ya cara untuk mengurutkan bentuk pecahan. Nah, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Kita sudah sama-sama mempelajari mengenai cara mengubah berbagai bentuk pecahan dan juga cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas dan juga dijelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada hal-hal yang dirasa masih belum dapat dipahami secara maksimal, silakan langsung tanyakan ke guru kelas masing-masing. Apabila sudah dapat dipahami dengan baik, baru nanti silakan kalian coba lanjutkan dengan mengisi soal latihan yang telah disediakan. Ingat, kerjakan dengan hati-hati, teliti, dan juga cermat ya. Lakukan yang terbaik. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.